Baik, akan kita mulai presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kelompok satu akan mempresentasikan bisnis model Canvas. Itu salah satu bisnisnya itu Turfil. Sebelumnya, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arfi Noval. Nama saya Satrio Langlang Bono. Ya, baik. Langsung saja kita langsung masuk ke presentasi kita pada kali ini. Oke, untuk Turfil sendiri ini pertama untuk namanya sendiri itu kita mengambil dari dua kosakata yaitu dari kata tourism dan refill. Untuk tourism sendiri ini berartikan yaitu pariwisata dan refill itu mengartikan kita membuka sesuatu hal yang baru, menunjukkan sesuatu. Jadi tujuan kita ini yaitu untuk menunjukkan dan mengungkap pariwisata. Oleh karena itu kita memilih kata ini tourism dan refill, lalu kita gabungkan menjadi Turfil, begitu. Oke, jadi untuk Turfil sendiri ini apa sih yang kita berikan, kita suguhkan kepada pelanggan? Yaitu yang pertama itu ada advertising. Jadi kita di sini mempromosikan destinasi wisata yang ada. Mungkin untuk pertama kita akan memfokuskan diri di wilayah Indonesia, destinasi wisata yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu kita menyediakan informasi. Jadi di destinasi wisata itu kita sediakan informasi yang kredibel. Jadi kita memberikan semacam informasi yang dapat membantu para calon wisatawan untuk menentukan destinasi wisata apa yang ingin dikunjungi. Lalu yang ketiga itu meningkatkan ekonomi. Jadi kita juga ingin berkontribusi terhadap perekonomian pariwisata, khususnya perekonomian pariwisata di Indonesia. Dengan menyediakan informasi ini, kita berharap dapat meningkatkan perekonomian pariwisata di Indonesia gitu. Ya, jadi kenapa kita memutuskan untuk melakukan bisnis di sektor informasi? Sebenarnya faktor utamanya adalah kita sedang memasuki era post-truth ya. Era post-truth itu bisa dikatakan sebagai era disrupsi informasi. Jadi banyak informasi-informasi yang tumpang tindih, yang tidak jelas kebenarannya, dan jumlahnya sangat banyak gitu, mengalahkan informasi-informasi yang jauh lebih kredibel. Dan menurut kami berdua, epistemologi seperti ini yang nggak bisa dibenarkan gitu. Jadi kita kalau hari ini kan kita banyak ini di internet itu banyak informasi tentang pariwisata, dan bentuknya berupa blogging atau vlog atau postingan-postingan yang nggak jelas kredibilitasnya gitu, dan validitasnya masih harus dipertanyakan kembali. Dan biasanya informasi yang seperti ini tuh yang menyesatkan wisatawan gitu, yang kadang-kadang ekspektasinya nggak sesuai dengan realita, atau bikin salah jalan, atau informasi tentang harga tiket, atau informasi jam buka tutup yang semuanya nggak valid gitu, nggak kredibel. Dan ya, jadi Turfil ini hadir untuk mengatasi hal itu dengan menyediakan informasi yang akurat dan valid, yang sumbernya langsung dari pegiat pengelola destinasi pariwisata. Dan yang kedua tentu saja faktor ekonomi. Jadi kami ingin Turfil ini bisa berkontribusi banyak terhadap perekonomian dengan mengungkap wisata-wisata yang belum populer gitu ya, atau hidden gems gitu. Jadi selanjutnya adalah benchmark dan figur bisnis. Jadi benchmark kami adalah perusahaan Lonely Planet. Lonely Planet itu perusahaan yang menyediakan berbagai informasi apapun itu tentang atraksi, akomodasi, transportasi, dan bahkan fitur-fitur seperti booking dan lain sebagainya itu ada semua di sana. Dan ini merupakan bentuk pengintegrasian informasi ya, yang dikumpulkan oleh tim Lonely Planet
di dalam platform websitenya. Lebih lanjut juga Lonely Planet juga bikin kayak guidebook, kemudian dan merchandise, dan juga membuka promosi bagi pengelola yang ingin ditampilkan di Lonely Planet. Jadi agak mirip ke Lonely Planet. Bedanya kalau Lonely Planet ini kan secara global, skalanya udah besar banget dan cakupannya luas. Sedangkan kami akan memulai dari wisata-wisata yang ada di Nusantara, yang khususnya di Pulau Jawa ya, untuk mengungkap hidden gems yang belum dikenal banyak orang. Oke, selanjutnya adalah BMC-nya, yaitu prinsip modal kanvas ya. Oke, yang pertama itu adalah ada ke customer segment. Nah, untuk customer segment ini kita ada dua. Yang pertama adalah yaitu klien. Nah, untuk klien kami sendiri yaitu berupa pihak pengelola dan pegiat pariwisata. Nah, untuk klien sendiri ini kita bertujuan untuk mengambil untuk bekerja sama untuk menyediakan informasi-informasi yang valid yang sudah disebutkan sebelumnya, yang diberikan oleh langsung dari pihak pengelola dan pegiat pariwisata itu sendiri. Lalu untuk user, yaitu usernya ini kami secara umum yaitu masyarakat luas. Untuk user ini kita mungkin mengerucutkan kepada traveler dan backpacker yang hendak merencanakan perjalanannya. Jadi mungkin para calon dari traveler dan backpacker ini yang bingung atau belum menentukan kemana mereka ingin berpergian, bisa membuka website kami untuk memberikan informasi-informasi untuk meyakinkan para traveler dan backpacker ini untuk bertujuan begitu. Selanjutnya yaitu value proposition. Untuk value proposition ini ada dua lagi, yaitu user dan klien. Nah, untuk usernya ini yang pertama kita menyuguhkan promosi destinasi wisata beserta deskripsi lengkap, dan juga kita menyediakan platform video. Jadi mungkin agar lebih atraktif saja, oleh karena itu kita menyediakan platform video ini. Mungkin kalau misalkan ada beberapa yang membaca itu kurang atraktif, kurang menarik minat juga, oleh karena itu kita membuat platform video itu. Lalu yang kedua itu memudahkan calon wisatawan untuk mengetahui informasi mengenai harga, lokasi, jarak, kualitas destinasi, dan lain-lain. Intinya itu jadi kita menyediakan informasi-informasi yang detail, yang kredibel tadi dari para pengelola dan pegiat pariwisata tadi untuk disuguhkan, untuk diberikan kepada para user ini gitu. Lalu yang kedua yaitu ada klien. Nah, untuk klien ini kita memberikan ruang promosi bagi calon wisatawan dan memberikan potensi kenaikan pendapatan dan exposure. Jadi yang tadi pada poin 2 pada user itu kita memberikan ruang promosi. Jadi kita memberikan promosi tadi agar user ini mengetahui pada destinasi wisata tersebut. Lalu yang kedua itu secara strategis akan mengarahkan pelanggan ke usaha tertentu yang relevan dengan kebutuhan wisatawan gitu. Selanjutnya adalah channels. Jadi kami punya dua saluran distribusi yang paling memungkinkan menurut kami saat ini ya, setidaknya, yaitu website dan media sosial. Jadi kenapa sih kok kita pakai website dan media sosial? Kalau kita cari risetnya, jadi secara statistik itu kenaikan penggunaan internet khususnya di Indonesia itu terus meningkat, dan terutama juga kenaikan media sosial. Pun waktu yang di spend masyarakat untuk berselancar di dunia maya dan di media sosial itu sangat tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi menurut kami website dan media sosial adalah saluran distribusi yang paling efektif dan paling efisien karena dia bisa dijangkau siapapun dan kapanpun dan dimanapun gitu. Dan banyak juga wisatawan sekarang yang sudah mulai beradaptasi dalam melakukan perjalanannya. Jadi risetnya juga online, udah nggak ke agen tiket lagi, semuanya serba online, serba digital.
dan faktor-faktor itu yang mendukung kita menggunakan channel website dan media sosial. Terlebih lagi ini website itu jadi platform utama kami gitu. Jadi kami akan memanfaatkan platform digital semaksimal mungkin. Gitu. Jadi kemudian selanjutnya adalah revenue streams atau aliran pendapatan. Jadi aliran pendapatan kita ada 2. Yang pertama adalah advertisement atau iklan yang ada di halaman website maupun di video. Jadi kita juga akan membuka khususnya untuk klien juga ya yang ingin mempromosikan bisnisnya di Turfil, yaitu aliran pendapatan kita yang pertama. Sedangkan aliran pendapatan kita yang kedua adalah subscription plan. Ini dari user. Jadi kita akan memberikan fitur-fitur yang eksklusif, fitur-fitur tertentu yang bisa dinikmati premium user. Oke, baik. Selanjutnya adalah customer relationship. Jadi ini adalah usaha-usaha kami untuk menggait para customer itu. Yang pertama itu adalah membuka subscription plan, yang di dalamnya terdapat notifikasi pemberitahuan mengenai informasi destinasi wisata, lalu ada membuka semua konten video yang ada, dan memberikan video tanpa iklan. Jadi mungkin nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Iklan ini untuk salah satu sumber pemasukan juga dari kami gitu. Jadi untuk para calon wisatawan atau pengunjung dari website ini yang merasa terganggu, mungkin bisa membuka subscription plan ini gitu. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi yang kredibel kepada calon wisatawan mengenai destinasi wisata, yang dimana dapat memudahkan para calon wisatawan menimang-nimang informasi destinasi wisata mana yang ingin dikunjungi begitu. Oke, yang selanjutnya itu key activities. Yang pertama itu usaha kami ialah pengumpulan informasi melalui data yang diberikan pengelola. Jadi untuk pengumpulan data ini kita mungkin pertama kita berkomunikasi kepada pengelola dan penggiat wisata yang disebutkan sebelumnya untuk konten-konten yang ada di website kami. Lalu yang kedua itu pengumpulan informasi mandiri. Jadi nanti mungkin para pengelola dan penggiat pariwisatanya dapat mengupload konten-konten tersebut sendiri. Lalu untuk ketiga itu pembuatan website menjadi platform informasi gitu. Jadi mungkin nanti untuk pembuatan website ini kita sudah ada dari desain grafisnya atau dari teknologinya sendiri itu yang dapat membuat website ini mungkin nanti akan atraktif atau bagaimana. Selanjutnya adalah cost structure, susunan biaya kami ya. Menurut berdasarkan hasil diskusi kami, cost structure ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya operasional, jelas karena ini adalah biaya yang fundamental untuk bisnis kami supaya bisa berjalan ya, minimal harus ada biaya operasional. Yang kedua adalah biaya maintenance dan pembuatan website, karena website jadi platform utama kami. Dan selanjutnya adalah biaya pemasaran. Jadi ini berfungsi untuk memasang iklan tentang keberadaan Turfil agar bisa diketahui oleh masyarakat luas. Baik itu iklan yang biasa di sosial media maupun iklan-iklan di Google atau di YouTube dan lain sebagainya. Next V. Kemudian adalah key resource. Key resource kami yang pertama adalah IT developer dan admin. Jadi kami memerlukan banget sumber daya teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten di dalamnya. Karena Turfil ini bentuk platformnya platform website, jadi jelas kita memerlukan sumber daya teknologi informasi ya, bisa berbentuk server, pusat data, domain hosting, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, dan tentu saja orang yang bisa mengoperasikannya, yang kompeten untuk mengoperasikannya, yaitu IT developer dan admin. Yang kedua adalah creative manager. Creative manager ini maksud kami ya untuk berperan untuk memunculkan ide-ide tentang destinasi yang ingin ditampilkan, kemudian pengumpulan informasi dan bentuk publikasinya seperti apa, diolah sekreatif mungkin, dan ini diolah oleh creative manager. Kemudian ada finance manager atau manajer finansial. Seperti perusahaan pada umumnya sebenarnya, manajer finance akan mengatur
sirkulasi finansial di Turfil. Kemudian ada pengelola destinasi. Jadi pengelola destinasi ini sebagai informan kami untuk bisa menyajikan informasi yang akurat, karena informasi yang akurat ini nyawa utama dari Turfil, begitu. Dan selanjutnya adalah data dan deskripsi destinasi. Tentu saja data dan deskripsi ini jadi key resource kami, karena ini data dan deskripsi inilah nanti yang akan ditampilkan di website kami. Kemudian ada key partner. Jadi key partnership kami yang pertama adalah Dinas Pariwisata Daerah. Jelas kami memerlukan dukungan dari sektor publik ya untuk membantu memberikan akses, kemudian memberikan koneksi, dan bahkan memberikan dukungan finansial dan kerjasama gitu. Karena Dinas Pariwisata ini memiliki legitimasi yang jelas untuk pariwisata di daerah tersebut. Kemudian dukungan komunitas dan NGO. Komunitas ini penting ya bagi kami. Keberadaan komunitas pariwisata dan NGO ini penting bagi kami karena dapat membantu pengembangan Turfil ke arah yang lebih baik, lebih menyeluruh, dan lebih holistik. Dan kemudian ada asosiasi-asosiasi perusahaan kayak misal PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran, kemudian ASITA, Association Travel Indonesia. Dan asosiasi seperti inilah yang kami perlukan, koneksi ke sini untuk memudahkan calon wisatawan dalam berkunjung gitu. Misalkan nanti bisa aja kita berbagi database untuk bisa menampilkan perakiraan biaya, bahkan sistem booking di kemudian hari mungkin juga bisa terlaksana kalau kita ada kerjasama ke asosiasi perusahaan yang berkaitan dengan pariwisata. Dan yang terakhir tentu saja finansial teknologi kayak GoPay atau ShopeePay atau Link Aja gitu. Hari ini kalau misalkan kita mau bertransaksi secara online, kita sangat bergantung sekali dengan layanan finansial teknologi. Dan kedepannya bukan tidak mungkin kita akan berekspansi tidak hanya sekedar menyajikan informasi aja, tapi juga menyajikan layanan booking gitu, layanan pemesanan online gitu. Jadi kita cantumkan juga layanan finansial teknologi di sana. Oke, jadi mungkin kesimpulannya yaitu Turfil merupakan web portal promosi untuk destinasi wisata yang di dalamnya akan menunjukkan konten promosi pada suatu destinasi wisata dan berbagai macam informasi yang akan memudahkan para calon wisatawan. Nah, untuk Turfil sendiri juga bekerja sama dengan beragam institusi pariwisata agar informasi yang diberikan kepada calon wisatawan ini kredibel dan up to date. Oke, baik. Cukup di situ presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Apinova dan rekan saya Langlang Satrio Buwono izin undur diri. Terima kasih.